Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat belajar ya. Selamat datang di channel Happy Edukasi. Bertemu lagi dengan Ibu Fitri. Hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu tentang cuaca. Subtema 1, keadaan cuaca, pembelajaran ke-1. Materi ini untuk anak-anak ibu di kelas 3. Sekarang coba perhatikan televisi berikut ini. Televisi menayangkan acara perakiran cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Nah, siapa yang pernah menonton berita di televisi tentang perakiraan cuaca? Jika pernah, apakah perakiraan cuaca itu? Iya benar, perakiraan cuaca dalam bahasa sehari-hari disebut juga dengan ramalan cuaca. Nah, ramalan cuaca dengan menggunakan ilmu dan teknologi untuk memperkirakan keadaan atmosfer bumi pada masa datang untuk suatu tempat. Selanjutnya, siapa yang tahu apa itu cuaca? Ya benar, cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Nah, oleh sebab itu sering terjadi pada suatu tempat udara berawan atau hujan turun lebat. Tetapi di tempat yang lain cuaca terang benderang. Nah, cuaca dapat diperkirakan dari hasil pengamatan cuaca yang dilakukan secara terus-menerus oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat menjadi BMKG. Nah, BMKG ini berpusat di Jakarta. Badan Meteorologi dan Geofisika ini bertugas menyelidiki dan mencatat keadaan udara seperti suhu udara, temperatur udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. Kemudian BMKG memiliki stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Nah, ilmu yang mempelajari tentang cuaca ini dinamakan ilmu meteorologi. Di Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu yang pertama, cuaca cerah, yang kedua, cuaca mendung, yang ketiga, cuaca berawan, dan yang keempat, cuaca hujan. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Selanjutnya, ayo membaca. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Selanjutnya, ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Kemudian, tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar berikut. Jangan lupa tuliskan dengan rapi, agar tulisan kita mudah dibaca. Nomor 1. Gambar awan yang berwarna hitam.
menandakan bahwa cuacanya adalah, ya benar sekali, cuacanya adalah cuaca mendung. Nomor 2, gambar matahari bersinar terang menandakan bahwa cuacanya adalah cuaca cerah. Nomor 3, gambar seorang anak perempuan memakai payung dan dari langit turun air menandakan bahwa cuacanya adalah cuaca hujan. Nomor 4, gambar matahari mulai terbit menandakan bahwa cuacanya adalah cerah. Nomor 5, gambar langit yang diselimuti awan menandakan bahwa cuacanya adalah cuaca berawan. Selanjutnya, ayo menulis. Berikut ini adalah simbol-simbol cuaca. Coba kalian amati baik-baik. Amati cuaca selama 5 hari. Kemudian, lengkapilah tabel berikut ini dengan menggunakan simbol cuaca. Simbol artinya lambang atau gambar. Malam hari yang cerah diberi simbol dengan awan yang dihiasi bulan dan bintang. Sedangkan hujan diberi simbol dengan air yang jatuh dari awan. Kemudian, mendung diberi simbol langit yang berwarna biru kegelapan. Selanjutnya, cerah diberi simbol matahari yang bersinar terang. Dan yang terakhir, berawan diberi simbol matahari yang ditutupi oleh awan. Contoh waktu pada tabel ini siang dan malam. Kemudian kita akan mengamati selama 5 hari, yaitu dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Misalnya di hari Senin siang cuacanya berawan. Nah, kemudian di malam hari cuacanya hujan. Selanjutnya, di hari Selasa siang, cuacanya mendung dan di malam hari cuacanya hujan. Kemudian, di hari Rabu siang cuacanya cerah dan malamnya cuaca juga cerah. Dan di hari Kamis siang, cuacanya berawan dan di malam hari cuaca cerah. Dan yang terakhir di hari Jumat siang, cuacanya cerah dan malamnya cuaca hujan. Nah, anak-anak, setelah kita mengamati selama 5 hari, cuaca apa yang sering terjadi di daerahmu selama 5 hari ini? Nah, cuaca yang sering terjadi di daerahku pada siang hari, cuacanya cerah dan pada malam hari cuacanya hujan. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, terkadang cerah, berawan, mendung, ataupun hujan. Kerjakan latihan ini sesuai dengan keadaan cuaca di daerahmu. Selanjutnya, tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbolnya. Gunakan kalimat yang baik, mudah dimengerti, dan gunakan huruf kapital, tanda baca, dan kerapian tulisan. Yang pertama, cuaca cerah. Cuaca cerah ditandai dengan matahari yang bersinar cerah. Langitnya terang, awan yang ada di langit jumlahnya sangat sedikit, serta udara terasa hangat. Dengan cuaca cerah ini, banyak aktivitas yang dapat dilakukan. Yang kedua, cuaca berawan. Cuaca berawan merupakan keadaan di mana cuaca ketika sinar matahari sering tertutup oleh awan yang ada di langit. Awan juga terlihat menebal dan menyebabkan langit menjadi agak gelap. Cuaca berawan ini biasanya menandakan bahwa hujan akan turun di hari tersebut. Dan yang terakhir, cuaca hujan. Cuaca hujan terjadi di saat butiran air yang tersimpan di awan jatuh ke bumi.
Pada waktu cuaca hujan terjadi, langit biasanya berubah menjadi gelap dan matahari tertutup oleh awan mendung sehingga suhu udara menjadi dingin. Kamu bisa menuliskan informasi tentang keadaan cuaca ini sesuai dengan pemikiranmu. Selanjutnya, ayo berlatih. Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Lalu, kue tersebut dipotong menjadi dua. Satu kue dipotong menjadi dua. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang, setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti, setiap potongnya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Selanjutnya, ayo berlatih. Sekarang kita akan belajar mengenal pecahan sederhana. Kita akan mengenal pecahan setengah, 1/3, 1/4, dan 1/6. Perhatikan potongan kue A dan B berikut ini. Pada kue A, satu kue dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian, nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2 atau setengah. Yang diarsir 1 dari 2 bagian. Nilainya 1/2 atau 1/2. Lambang pecahan 1/2 adalah 1/2. Angka 1 disebut pembilang dan angka 2 disebut sebagai penyebut. Selanjutnya, pada kue B, satu kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Kemudian yang diarsir 1 dari 4 bagian. Nilainya 1/4 atau 1/4. Lambang pecahan 1/4 adalah 1/4. Angka 1 disebut sebagai pembilang dan angka 4 disebut sebagai penyebut. Selanjutnya, tulislah lambang pecahan untuk soal berikut ini. Menulislah dengan posisi yang benar, menjaga jarak mata dan buku agar kesehatan mata tetap terjaga. Nomor 1. Berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin? Jawabannya adalah 1 pizza dibagi 4 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Kemudian, yang dimakan Udin 1 dari 4 bagian. Nilainya adalah 1/4 atau 1/4. Angka 1 disebut pembilang dan angka 4 disebut juga dengan penyebut. Selanjutnya, nomor 2. Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya kepada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Jawabannya adalah 1 apel dibagi 3 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/3 atau 1/3. Apel bagian Siti adalah 1 dari 3 bagian. Nilainya 1/3 atau 1/3. Angka 1 disebut pembilang dan angka 3 disebut juga dengan penyebut. Selanjutnya, nomor 3.
Ibu menyediakan satu roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh ini dipotong menjadi 4. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian roti? Jawabannya adalah satu roti dibagi 4 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Angka 1 disebut pembilang dan angka 4 disebut juga dengan penyebut. Selanjutnya, nomor 4. Saat udara panas, makan buah jeruk terasa menyegarkan. Benny ingin membagi jeruknya kepada Edo. Dari satu buah jeruk, Benny dan Edo akan mendapat berapa bagian? Jawabannya adalah satu jeruk dibagi 2 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Angka 1 disebut juga dengan pembilang dan angka 2 disebut juga dengan penyebut. Selanjutnya, nomor 5. Lani membawa kue bulan ke sekolah. Lani ingin membaginya untuk 4 orang. Satu bagian diberikan untuk Lani, Siti, Udin, dan Benny. Berapa bagian kuekah yang didapatkan setiap teman? Jawabannya adalah satu kue bulan dibagi 4 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Angka 1 disebut juga dengan pembilang dan angka 4 disebut juga dengan penyebut. Selanjutnya, nomor 6. Siti berulang tahun. Dia ingin berbagi martabak manis aneka rasa untuk teman-teman di kelas. Satu loyang martabak dipotong untuk 8 orang. Berapa bagian martabak untuk setiap orang? Jawabannya adalah satu martabak dibagi menjadi 8 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/8 atau 1/8. Jadi angka 1 disebut juga dengan pembilang dan angka 8 disebut juga dengan penyebut. Selanjutnya, ayo bernyanyi. Cuaca malam masih diselimuti hujan. Saat hujan, bulan tak tampak di langit. Ibu mendendangkan lagu Ambilkan Bulan Bu. Ibu menemani Siti belajar di kamar. Ayo kita bernyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu bersama-sama. Nyanyikanlah dengan irama yang tepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama sedang. Dan ada pula bagian yang dinyanyikan dengan tempo irama lambat. Tempo adalah ukuran kecepatan birama lagu. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu ciptaan A.T. Mahmud. Ambilkan bulan Bu, ambilkan bulan Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Nah, dari lagu Ambilkan Bulan Bu yang sudah Ibu nyanyikan tadi, bagaimana keadaan cuaca di tempat Siti? Ya, benar sekali. Keadaan cuaca di tempat Siti adalah malam hari yang cerah, karena keadaan langitnya terang. Kemudian terlihat juga bulan dan bintang. Silakan anak-anak menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu, karena penyanyi juga dapat menenangkan hati. Baiklah anak-anak,
Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak. Ingatlah bahwa Tuhan menciptakan perbedaan cuaca pada suatu tempat dengan tempat yang lain dengan segala manfaatnya. Kita diminta tetap mensyukuri semua peristiwa dengan melakukan berbagai aktivitas sesuai waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.